Tapi ada orang yang kita tahu orang ini berpahaman semua bid'ah itu sesat. Terus dia katakan ini bid'ah. Ini yang bikin kisruh kadang di masyarakat. Selanjutnya Ustaz, ini tidak menyebutkan nama, tapi dari akun tutorial Android ya. Mohon izin bertanya, ada yang berpendapat sholat jamaah yang tidak rapat saat pandemi ini hukumnya boleh. Tapi ada juga yang berpendapat itu bid'ah dan penguasa akan menanggung dosanya. Bagaimana ini Ustaz? Kembali lagi ke pembahasan kita bahwasanya bid'ah itu sesuatu yang muhdatsat, yang baru, yang tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara bahasa begitu. Sehingga kalau bicara secara bahasa, renggangnya shaf diatur harus sekian-sekian. Itu memang bid'ah dari sisi bahasa. Tapi dari sisi hukum boleh tidaknya, nah ini yang para ulama menyatakan bahwasanya rapatnya shaf itu bukan sebuah syarat sahnya sholat berjamaah, bukan. Sebagaimana tadi, saya sebagai contoh tadi kayak nahu, sorof, belajar yang lain. Dari sisi bid'ah, iya. Tetapi hukumnya itu berbeda-beda. Jadi kalau kita ketemu orang begitu bid'ah, mengatakan shafnya renggang. Ya sudahlah, kita nggak usah tanya itu bid'ah atau tidak. Hukumnya bagaimana? Hukumnya ini boleh atau tidak? Para ulama syariah mengatakan itu hukumnya sah saja sholat itu. Dengan shaf yang renggang. Ya, shaf yang renggang. Nggak ada perbedaan ulama bahwasanya sholat berjamaah itu sah kalau shafnya renggang. Di dalam kitab Mausu'ah dikatakan ittafaqal ulama ala anna minas sunanil muakkadah taswiyatus sufuf fi sholatil jamaah. Para ulama telah ittifaq. Mereka sepakat bahwasanya taswiyatus sufuf, merapatkan shaf atau barisan, itu adalah minas sunanil muakkadah, bagian dari sunnah muakkad. Yang tidak kemudian kalau renggang itu tidak ada sholat jamaahnya dianggap nggak sah, tidak begitu. Sehingga apa? Yaitu hukum syara' yang jelas, tidak bisa kita katakan oh ini bid'ah atau tidak, bukan. Tapi ini masalahnya adalah ini sunnah muakkadah, sehingga ketika itu ditinggalkan bukan berarti kita katakan oh itu berarti melakukan bid'ah, tidak. Jadi bid'ah itu bukan berarti tidak melakukan sunnah, bukan. Bid'ah itu perkara baru. Sunnah itu sudah ada dalilnya dari Rasul. Kalau sunnah itu tidak dilakukan, bukan berarti, oh itu bid'ah. Bukan. Jangan terbalik-balik logika kita ini. Ya. Nikah itu sunnah. Terus Anda kenapa nggak nikah? Berarti pelaku bid'ah. Nggak begitu. Iya, iya. Jadi belum menikah itu karena memang belum ketemu jodohnya atau gimana ya? Tidak bisa dikatakan. Bisa karena belum ketemu, bisa ingin menunda, atau bisa jadi tidak ingin menikah, bisa juga. Itu tidak dikatakan, oh ini ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Jadi perkumpulan jomblo itu dikatakan perkumpulan ahlul bid'ah, nggak bisa begitu. Jadi menikah sunnah, tidak menikah itu ya berarti meninggalkan salah satu sunnah Rasul. Merapatkan shaf itu sunnah, tidak merapatkan shaf itu berarti meninggalkan salah satu sunnah sholat berjamaah. Jangan diklaim ini bid'ah, terus dia orangnya berpahaman semua bid'ah sesat. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Kalau ada orang mengatakan bid'ah, tapi kita tahu ini ulama ini mengatakan bid'ah ada yang terpuji, ada yang tercela. Maka kita nggak terlalu bermasalah. Tapi ada orang yang kita tahu orang ini berpahaman semua bid'ah itu sesat. Terus dia katakan oh, ini bid'ah. Ini yang bikin kisruh kadang di masyarakat. Ya. Walaupun kita ya harus tetap sekali lagi saya kedepankanlah ukhuwah tadi itu nggak usah terlalu dihuwali. Wali itu dikelahii. Iya. Jadi seperti itu. Ageng.